Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bakal menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada siang ini. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pertemuan bakal berlangsung di Pacitan, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan ini akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ia juga tak menjawab secara pasti ketika ditanya apakah terdapat agenda lain dalam pertemuan Anies dengan SBY tersebut. Pasalnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Sugeng Suparwoto mengatakan dalam waktu dekat bakal ada penentuan calon wakil Presiden Anies. Diketahui, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera mengungkapkan nama AHY masuk sebagai salah satu kandidat cawapres Anies bersanding dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Ia menuturkan bahwa ketiga parpol sepakat agar proses penentuan cawapres dilakukan lebih cepat untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha membongkar isi pembicaraan antara para pimpinan partai pengusung bakal capres Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Rifki menjelaskan para elit dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan membahas mengenai adanya upaya penguasa dalam menjegal Anies maju ke Pilpres 2024. Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaihu hadir dalam pertemuan di pulau pribadi Surya Paloh tersebut. Rifki menjelaskan pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang kini mendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya. Meski demikian, Rifki menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan tetap solid untuk membuat Anies maju ke Pilpres 2024. Ia mengatakan mereka akan menempuh cara-cara yang sesuai dengan konstitusional dalam mengusung Anies sebagai Capres 2024. Selain itu, cara-cara tersebut juga harus sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI.